Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka untuk saling menasihati. Kita masih dalam pembahasan syarah Riyadhus Shalihin, masih dalam bab as-sabar ya, babus sabar. Dan subhanallah Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan banyak sekali dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sisi pendalilan untuk menjelaskan tentang keutamaan sabar, karena memang kita dalam kehidupan ini butuh banyak untuk bersabar ya. Lihat sadar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah medan perjuangan. Allah menguji kita untuk menilai kita, apa kita bersabar atau tidak. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan satu kisah sabar yang sangat mulia dari seorang wanita sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim. Yang namanya, ada yang mengatakan namanya Suhailah, ada yang mengatakan namanya Rumaisa, ada yang mengatakan namanya Rumaitsah. Dan dia adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Dialah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha yang memberikan contoh teladan kepada kita semua, terutama kepada para wanita, tentang sabar tingkat tinggi ya. Sabar tingkat tinggi yang dicontohkan oleh beliau ya. Karena terkadang kita ketika membaca teori mungkin gambaran tidak begitu jelas, tetapi kalau ada praktek nyata dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu bagaimana sabarnya, maka ini semakin memacu kita untuk bisa meniru mereka ya. Paling tidak motivasi kita untuk bersabar. Kisah yang menakjubkan ini diriwayatkan oleh anaknya sendiri, yaitu Anas bin Malik ya, Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik ya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Abu Talhah punya anak yang sakit ya. Jadi Abu Talhah ini bapak tirinya Anas. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim. Kemudian bapaknya Anas meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan seorang laki yang bernama Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kemudian punya anak yaitu adik tirinya Anas bin Malik ya. Kalau tidak salah sebenarnya mengatakan itulah yang disebut dengan Umair ya. Umair yang pernah Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, yang dia punya burung kemudian mati ya. Rupanya anak ini sakit. Fa kharaja Abu Talhah, ketika anaknya sedang sakit, Abu Talhah radhiyallahu anhu keluar, ada urusan, keluar dari rumah, ada urusan. Faqubida sabi, ternyata anak tersebut wafat ya. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan sepertinya ini anak ini sangat dicintai oleh Abu Talhah ya, sangat dicintai oleh Abu Talhah. Falamma raja Abu Talhah qala ma fa'ala ibni. Ketika Abu Talhah pulang, dia bertanya, bagaimana kondisi putraku? Ini bagaimana seorang ayah perhatian sama anaknya, apalagi anaknya sedang sakit. Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, wa hiya ummu sabi, dan dia ibu daripada anak ini. Ya, artinya anak ini adalah anak kandungnya yang berada dalam kandungannya selama 9 bulan, kemudian Ummu Sulaim melahirkannya dengan begitu sakit yang amat parah. Bagaimana seorang wanita melahirkan seorang anak? Ya. Yang seharusnya wanita ini lebih sedih daripada suaminya karena yang meninggal putranya yang pernah berada dalam kandungannya selama 9 bulan. Tetapi lihat bagaimana Ummu Sulaim tegarnya ketika anaknya meninggal. Ketika ditanya oleh suaminya, "Ma fa'ala ibni?" Apa yang terjadi dengan putraku? Qalat, dia berkata, "Huwa askanu makan." Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Maksudnya dia meninggal dunia, anak ini sudah meninggal dunia. Tetapi Ummu Sulaim menggunakan tauriyah. Tauriyah itu perkataan yang benar tetapi diucapkan agar disalahpahami oleh yang mendengar dengan tujuan-tujuan yang mulia. Seperti ketika Nabi SAW dan Abu Bakar berjalan dalam hijrah, kemudian Abu Bakar berada di Nabi SAW berada di depan, orang-orang mengenal Abu Bakar dan orang tidak mengenal Nabi. Maka mereka bertanya, "Man hadha? Siapa ini orang di depanmu?"
Kalau Abu Bakar mengatakan ini Muhammad SAW, tentu mereka akan jadi heboh dan mungkin akhirnya Nabi tertangkap. Tapi Abu Bakar berkata, "Hadza al-hadi ila tariq." Ini adalah penunjuk jalan. Orang ini depan saya adalah penunjuk jalan. Yang mendengar pernyataan Abu Bakar menyangka Abu Bakar bermaksud Nabi Muhammad SAW adalah penunjuk jalan agar tidak tersesat. Tapi ternyata maksud dari Abu Bakar adalah menunjuk jalan menuju surga. Karena Nabi sendiri tidak tahu jalan menuju ke Madinah dengan jalan-jalan apa? Jalan-jalan istilah kita jalan tikus ya, jalan yang sulit. Di sini contoh Abu Bakar mengatakan hadza hadin ila tariq. Ini adalah penunjuk jalan. Maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan menuju surga, yang dipahami oleh para pendengar adalah penunjuk jalan yang sesungguhnya ya. Ini namanya tauriyah ya. Tauriyah mengucapkan sesuatu yang benar namun disalahpahami oleh pendengar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berjalan dengan istrinya Sarah kemudian melewati Mesir, dan di situ ada seorang raja yang suka mencari wanita yang cantik. Maka kalau Ibrahim berkata Sarah adalah istriku, Ibrahim akan dibunuh dan istrinya akan diambil. Supaya istrinya selamat, maka dia mengatakan hadhihi ukhti, ini adalah saudariku, maksudnya saudari sesama muslim. Ya, ini namanya tauriyah, mengucapkan kata yang benar tapi disalahpahami. Sehingga orang-orang ketika mendengar Ibrahim alaihissalam berkata hadhihi ukhti, ini adalah saudariku, menyangka adik kandung padahal saudari sesama muslim. Jadi tauriyah itu boleh dalam kondisi-kondisi terdesak, ya, namun tidak boleh sering-sering. Kalau sering-sering maka seorang bisa dituduh suka dusta, ya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sekarang putranya meninggal. Suaminya Abu Talha datang, dia mengatakan, "Ma fa'ala ibni?" Bagaimana kondisi putraku? Kalau dia bilang putramu sudah meninggal, mungkin Abu Talha mungkin kondisinya bagaimana, mungkin sedih. Maka dia ingin melakukan sesuatu agar suaminya tidak terlalu sedih. Maka dia melakukan tauriyah, dia berkata, huwa askana makan. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Yang dipahami oleh Abu Talha, anaknya lebih baik kondisinya. Padahal maksud Ummu Sulaim meninggal. Kalau sudah meninggal lebih tenang. Kalau sakit masih menggeliat, masih kesakitan. Dia mengatakan, huwa askana makan. Dia lebih tenang daripada sebelumnya. Perkataan ini bukan perkataan dusta, ini perkataan benar. Tapi maksud pembicara lain dipahami oleh pendengar lain. Maksud dari Ummu Sulaim, dia sudah meninggal dunia. Maksud dari yang dipahami oleh Abu Talha, dia menyangka anaknya kondisinya lebih baik karena lebih tenang daripada sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Faqarrabat ilaihi al-asya fata'asya. Maka dia layani suaminya. Subhanallah, ya, menakjubkan bagaimana dia ini putranya meninggal tapi dia sabarnya luar biasa ya. Putranya meninggal dalam kondisi sabar luar biasa. Maka dia pun menghidangkan makan malam kepada suaminya, ya. Dia layani suaminya, servis suaminya agar suaminya tidak terlalu sedih. Fata'asya. Maka suaminya pun makan. Biasanya kalau ada anak meninggal, suaminya yang menenangkan istrinya. Biasanya demikian. Tapi ini menakjubkan. Ini istrinya, sang ibu dari sang anak yang menenangkan suaminya, ya. Karena biasanya yang lebih sedih adalah ibu daripada ayah, ya. Kalau ada anak meninggal, yang lebih sedih adalah ibu daripada ayah karena anak ini pernah dalam perutnya, anak ini yang disusu oleh sang ibu, ya. Tapi ini menakjubkan Ummu Sulaim. Para ulama mengatakan Ummu Sulaim adalah wanita yang sangat tegar. Makanya dia tegar ketika putranya meninggal dunia. Dan dia sering ikut dalam peperangan, sering mengobati orang-orang yang sedang sakit dalam peperangan. Wanita yang tegar dan bukan wanita yang cengeng. Inilah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Setelah dikasih hidangan, suaminya pun makan, summa asaba minha. Dia berhias. Akhirnya suaminya tertarik, kemudian suaminya berhubungan dengan dia. Falamma faragha, tatkala semua sudah selesai, suaminya sudah makan, sudah berhubungan dengan dia, sudah lepas segala yang dia butuhkan. Qalat warus sabi, ya, kata Ummu Sulaim kepada yang lainnya, kepada penghuni rumah, kubur anak tersebut. Ya, kubur dan jangan bilang sama Abu Talha. Nanti saya yang kasih tahu. Falamma asbaha Abu Talha, ya, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, ya. Falamma faragha qalat warus sabi, ya. Ketika selesai, ya, maka Ummu Sulaim mengabarkan kepada Abu Talha bahwasanya anaknya sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Tatkala di pagi hari
Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengabarkan apa yang terjadi. Faqala Rasulullah SAW bertanya, "A'arrastumul lailata?" Apakah tadi malam kalian berhubungan? Qala na'am. Kata Abu Talha, iya. Qala Allahumma barik lahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berilah berkah kepada keduanya, kepada Abu Talha dan kepada Ummu Sulaim. Fawaladat gulaman. Kemudian akhirnya Ummu Sulaim melahirkan seorang anak lelaki yang lain. Faqala li Abu Talha, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha berikan anaknya kepada Anas bin Malik, yaitu kakak tirinya. Bawa ini anak sampai kau datang temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin. Kemudian dia bawa anak tersebut dengan beberapa butir korma. Faqala ama'ahu syai'? Rasulullah SAW bertanya, apakah ada sesuatu bersama anak ini? Qala na'am, tamarat. Iya, ada beberapa butir korma. Fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian Rasulullah SAW mengambil butir korma tersebut. Rasulullah SAW pun menggigit, mengunyah-ngunyahnya agar menjadi lumat, agar menjadi lembut. Thumma akhadhaha min fihi. Kemudian Rasulullah SAW ambil dari mulutnya, faja'ala fi fihi sabi. Rasulullah SAW masukkan ke dalam mulut sang anak. Thumma hannakahu. Kemudian Rasulullah SAW mentahnik. Tahnik itu diputar-putar dalam mulutnya. Dimasukkan jadi putar agar diisap atau dimakan oleh sang anak. Wasammahu Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW menamakan anak tersebut dengan Abdullah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Uyainah berkata, sang perawi hadis, faqala rajul minal ansar, berkata seorang dari kaum Ansar, "Fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an." Yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Ini anak yang ditahnik oleh Nabi, anaknya Abu Talha dan Ummu Sulaim, punya anak-anak lagi 9 orang, laki-laki semuanya qara'ul Qur'an, ahli baca Qur'an. Hafiz Qur'an, orang-orang alim. Dari anak dari Abdullah yang lahir tadi. Dia punya anak-anak lagi 9 orang, semuanya ahli Qur'an. Ini semua tadi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Muslim khususnya, mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaim. Kata Anas bin Malik, anak dari Abu Talha, yaitu dari pernikahan Abu Talha dan Ummu Sulaim, meninggal dunia. Faqalat li ahliha. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarga orang-orang rumah, la tuhaddithu Abu Talha bibnihi hatta akuna ana uhaddithu. Kalian jangan ada yang ngomong kepada Abu Talha kalau anaknya meninggal, biar saya yang kasih tahu. Faja'a, kemudian datanglah Abu Talha, faqarrabat ilaihi asya'an fa akala wa syariba. Ketika Abu Talha datang, dia tidak langsung kasih tahu tentang anaknya, maka dihidangkanlah makanan, makan malam, kemudian Abu Talha makan, kemudian minum. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dzalik. Kemudian dia berhias dengan menghiasi dirinya yang tidak pernah dilakukan seperti itu. Dia itu diagar-agar, padahal dia dalam kondisi sedih, anaknya lagi meninggal. Tapi dia berhias agar suaminya tertarik. Dia tidak pernah melakukan sebelumnya dengan riasan yang terbaik ketika itu. Akhirnya fawaqa'a biha. Akhirnya suaminya tertarik, akhirnya menggaulinya ketika malam tersebut. Falamma an ra'at annahu qad syaba'a wa asaba minha, tatkala Ummu Sulaim melihat suaminya sudah kenyang, sudah selesai, sudah berhubungan, sudah semua hajatnya sudah terpenuhi, baru dia sampaikan. Dia cara bagaimana Ummu Sulaim menyampaikan kepada suaminya. Dia berkata, "Ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum an yamna'uhum?" Wahai Abu Talha, bagaimana menurutmu kalau ada suatu kaum memberi pinjaman kepada sebuah keluarga, kemudian kaum tersebut minta kembali pinjaman tersebut, ingin mengambil kembali pinjaman tersebut, apakah boleh bagi keluarga tersebut menahan barang pinjaman tadi? Qala la, tentu jawabannya tidak. Ini kan barang pinjaman. Ada orang kasih pinjaman kepada satu keluarga, kemudian dia minta kembali pinjaman barang tersebut, apakah keluarga tersebut berhak menahan? Jawabannya tidak. Faqalat fahtasib ibnaka. Ini dia kasih muqaddimah kepada suaminya, setelah itu dia berkata, fahtasib ibnaka. Kalau begitu, carilah pahala dengan kepergian putramu. Yaitu dia ingin mengatakan, putramu itu milik Allah. Allah titipkan sama kamu, sekarang diambil. Apakah kau bisa menahan? Jawabannya tidak. Maka kalau begitu ihtisab. Carilah pahala dengan kepergian anakmu. Qala faghadib, kata Anas, Abu Talha pun marah. Ya. Marah, kenapa tidak kasih dari tadi malam? Ya. Tidak segera kasih tahu kok. Taraktini hatta idza talatakhtu
Tsumma akhbartini bibni, kau tidak kabarkan kepada aku sampai kau berhubungan denganku baru kau kabarkan kepada aku tentang putraku. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bimakan. Ummu Salim tenang ya. Suaminya marah, kemudian suaminya pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan tentang apa yang terjadi. Rasulullah SAW berkata, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian semalam, yaitu hubungan kalian semalam. Qala fahamilat. Kemudian akhirnya Ummu Sulaim pun mengandung. Qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu. Ini anak, kemudian Anas bin Malik cerita bagaimana anak ini lahir. Ya, setelah digauli oleh suaminya malam tersebut, akhirnya mengandung dari hasil berhubungan tersebut. 9 bulan kemudian, saatnya sang anak mau melahirkan, ketika itu Rasulullah SAW sedang bersafar, wahiyya ma'ahu, dan Ummu Sulaim juga sedang dalam safar tersebut. Ummu Sulaim, Abu Talha sama Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan. Adalah kebiasaan Nabi SAW kalau ingin masuk pulang dari safar menuju kota Madinah, kalau sudah malam hari Rasulullah SAW tidak langsung masuk. Rasulullah SAW tunggu sampai pagi hari. Itu kebiasaan Nabi. Tidak ingin masuk kota dalam kondisi malam hari. Tunggu sampai besok. Fadanau minal Madinah. Dan mereka sudah dekat dengan kota Madinah. Fadarabahal makhat. Tiba-tiba Ummu Sulaim ingin melahirkan. Sudah ada pembukaan, rasa sakit. Dia ingin melahirkan. Fahtabasa alaiha Abu Talhata. Akhirnya Abu Talha. Rasulullah ingin melanjutkan perjalanan. Abu Talha harus diam di situ karena ngurusi istrinya mau melahirkan. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berjalan. Wah, ini repot nih. Abu Talha ingin pulang bersama Nabi. Maka Abu Talha berdoa. Yaqulu Abu Talha berdoa kepada Allah. Lihat bagaimana orang saleh. Dia berdoa. Innaka la ta'lamu ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Sungguh kau telah mengetahui. Annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaja wa adkhula ma idza dakhala. Ya Rabbku, engkau tahu aku sangat senang kalau bisa keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar bersamanya dan bisa masuk ke kota Madinah bersama Nabi. Kalau pergi bareng, pulang bareng. Ini sekarang ya wa qad tubistu bima tara, dan aku tidak bisa pulang bersama Nabi karena istriku sudah mau melahirkan. Ini dalil bahwasanya kalau seorang berdoa, dia sebutkan keluhannya kepada Allah. Detail tidak ada masalah. Minta jangan detail, tapi kalau menyebutkan keluhan detail. Lihat Abu Talha mengatakan, ya Allah engkau tahu aku senang kalau pergi bersama Nabi, kalau keluar bersama Nabi, kalau pulang dari safar pun bersama Nabi. Kali ini aku tidak bisa pulang bersama Nabi karena istriku mau melahirkan sementara Nabi sudah berjalan menuju kota Madinah. Ya. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria ketika berdoa, dia detail dalam menyebutkan keluhannya. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih seluruhnya, istriku mandul, sementara orang butuh pengajar. Kalau aku meninggal bagaimana? Intinya, kalau kita berdoa kepada Allah, kita berkeluh kesah kepada Allah dengan detail. Tunjukkan bahwasanya kita hina dan dina. Tunjukkan kita enggak bisa apa-apa. Apa yang mau kita harapkan dengan tubuh kita, dengan kecerdasan kita, dengan harta kita, enggak ada. Ya, tunjukkan. Ya, semakin orang hinakan dirinya ketika berdoa, maka semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang musafir sangat mudah dikabulkan doanya, apalagi rambutnya dalam kondisi semrawut, ya, asy'adz akbar, rambutnya semrawut penuh dengan debu. Ini kondisi orang sangat mudah dikabulkan. Dia saja penampilan tidak bisa dia perhatikan, kesombongan hilang dari dirinya, kemudian minta kepada Allah, maka sangat mudah dikabulkan. Lihatlah Abu Talha dengan penuh harapan dia minta kepada Allah. Dia berkata, innaka la ta'lam. Ya Allah, engkau tahu. Jadi berbicara dengan Allah langsung. Ya Allah, sungguhnya engkau tahu bahwasanya aku senang pergi bersafar bersama Nabi dan pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tubistu bima tara, tapi kali ini aku tidak bisa pulang bersama Nabi. Istriku mau melahirkan. Subhanallah, habis dia berdoa kepada Allah, dan ini di antara karamatnya Abu Talha, tiba-tiba rasa sakit tersebut hilang dari Ummu Sulaim. Rasa sakit ingin melahirkan tiba-tiba hilang. Taqulu Ummu Sulaim berkata, "Ya Abu Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid." Sakit yang tadi saya rasakan mau melahirkan hilang. Intalik, ayo pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna. Subhanallah, Allah kabulkan seketika itu juga. Sudah mau melahirkan tiba-tiba hilang rasa sakit tersebut.
Maka pergilah kita bersama Nabi SAW, fantalaqna, maka berangkatlah kami bersama Nabi SAW. Wa darabahal makhadhu hina qadima, ketika tiba di kota Madinah langsung melahirkan. Subhanallah. Menakjubkan ya. Ya Allah tahan ini rasa sakit sampai mereka pulang bersama Nabi, tiba di rumah melahirkan. Fawaladat gulaman. Ternyata Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata kepadaku, Ummu Sulaim berkata kepada Anas, sudah kita bilang Anas bin Malik adalah kakak tiri anak ini, yaitu anaknya Ummu Sulaim tapi dari suami yang lain yang sudah meninggal dalam kondisi kafir ya. Faqalat li ummi, Ummu Sulaim berkata, ibuku Ummu Sulaim berkata kepadaku, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taqdua bihi ala Rasulillah. Wahai Anas, jangan biarkan seorang pun menyusui adikmu ini sampai kau bawa ini anak kepada Rasulullah sallam. Falamma asbaha, tatkala tiba pagi hari, ihtamalathu fantalaqat bihi ila Rasulullah sallam. Maka dibawalah anak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberi tahnik kepada anak-anak tersebut. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah menakjubkan yang bercerita tentang bagaimana hebatnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Kita tahu di antara ujian paling besar bagi seorang wanita adalah ketika anaknya meninggal ya. Apalagi anak tersebut dikandungnya 9 bulan, kemudian sudah keluar, disusuinya ya. Kemudian sudah mulai agak besar, kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Tapi yang menakjubkan bagaimana sabarnya Ummu Sulaim. Lihatlah, begitu Ummu Sulaim bersabar, apa yang Allah berikan kepadanya, Allah beri ganti yang lebih baik. Allah beri ganti dengan seorang anak yang namanya Abdullah, dan Abdullah itu punya anak 9 orang, semuanya ahli Quran. Semuanya ahli Quran. Maka kesabaran itu pasti mendatangkan buah yang indah ya. Saya sering sampaikan, jika kita menghadapi permasalahan, kita mau menghadapi permasalahan dengan cara kita atau dengan cara Allah. Kalau ingin dengan cara Allah, sabar. Allah akan berikan solusi. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana dihikayatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin." Sungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi dalam menghadapi permasalahan apapun, dua yang kita lakukan, bertakwa dan bersabar. Kalau kita bersabar, maka solusi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bertakwa, sambil kita berusaha. Tapi harus ada sabar. Ya, jangan protes terhadap keputusan Allah, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada solusi yang kasih langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bersabar, Allah akan meninggalkan kita dan membuat kita untuk mencari jalan sendiri. Allah berfirman, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Anda tidak bersabar, Allah tidak bersama Anda. Kalau Anda bersabar, Allah bersama Anda dan solusi akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini ya tidak ada yang luput dari namanya ujian, dari namanya problematika kehidupan. Ya, maka seorang bersabar menjalani hari-harinya, ya terima ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, berbaik sangka bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Lihatlah Ummu Sulaim, contoh yang sangat menakjubkan. Dia seorang ibu dan ini diuji dengan ujian sangat besar, tapi dia bersabar. Bahkan biasanya lelaki lebih sabar daripada wanita. Ini wanita yang lebih sabar daripada lelaki. Istri lebih sabar daripada suaminya. Tapi apa buah dari ini semua? Allah memberikan ganti yang lebih baik, yaitu anak yang saleh berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini juga ada beberapa faedah yang bisa kita ambil tentang masalah tahnik ya. Tahnik dianjurkan bagi bayi yang baru lahir, maka kita makan korma. Sebelumnya mengatakan kalau tidak ada korma, maka yang manis-manis. Kemudian kita lumat, gigit, kunyah dalam mulut, kemudian kita ambil, kemudian kita masukkan dalam mulut bayi tersebut. Kalau seandainya ada orang yang soleh, tidak mengapa kita bawakan orang soleh tersebut yang mentahnik agar dia mendoakan anak ini. Kita ingin mendapatkan keberkahan doa dari orang yang soleh. Ya, sebagaimana para sahabat mereka membawa anak-anak mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada, maka kita lakukan sendiri, tidak jadi masalah. Kita ambil korma, kita tahnik, ini kita doakan anak kita. Ini diantara perkara yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para salaf. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim, qalbun salim, kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syadidu bisur'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang sur'ah. Sur'ah artinya orang yang selalu menang dalam pergulatan. Kalau berkelahi enggak pernah kalah. Melawan 1 orang, 2 orang, 3 orang dia jago ya. Dan itulah pandangan manusia secara umum, orang yang hebat adalah orang yang bisa jago dalam perkelahian, tidak pernah kalah. Maka Nabi ingin menjelaskan, itu orang jago ya, tapi ada yang lebih jago daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang jago adalah yang selalu menang dalam perkelahian. Innama syadidu, sungguhnya orang yang jago yang sungguhnya yang kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah. Inilah orang yang hebat yang sesungguhnya ya. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengalahkan jiwanya. Percuma dia mengalahkan orang lain, tapi dia tidak bisa mengalahkan jiwanya. Karena jiwa ini punya keinginan-keinginan. Ketika dia sedang marah, dia ingin melampiaskan, dia ingin berteriak, dia ingin melempar, dia ingin banting, dia ingin memaki. Jiwa memberontak. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada perkara yang buruk. Apalagi ketika seorang dalam kondisi marah. Nah, orang yang hebat, yang bisa mengontrol dirinya. Ya, dia bisa mengalahkan jiwanya. Percuma dia bisa mengalahkan orang lain, tapi ternyata dia tidak bisa mengalahkan jiwanya. Dia tidak bisa mengalahkan jiwanya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, ada orang yang bisa tahan marah, itu orang yang hebat. Dari sini kita mendapat pelajaran, kita belajar untuk senantiasa menahan marah. Sebab marah itu ada. Banyak hal yang bisa membuat kita marah. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri kita, ketika sedang marah, itu adalah orang yang hebat. Bahkan, kalaupun kita sedang marah, tetap terkontrol. Saya sering bilang sama rekan-rekan atau para orang tua, wali murid. Saya bilang terkadang kita harus marah sama anak-anak. Ya. Di antara bentuk pendidikan kepada anak-anak, kita memberi hadiah kepada mereka, ada targhib dan terkadang ada tarhib. Terkadang kita marah kepada mereka. Namun ketika kita marah kepada anak-anak, dengan marah yang terkontrol, bukan marah yang buat kita lupa diri ya. Marah yang membuat kita lupa diri, itu namanya kita kesetanan. Dan kita sudah tidak bisa mengontrol diri kita sehingga berdampak buruk. Tapi kalau kita marah, yang marah tersebut terkontrol, marah karena al-haq, karena ada kebenaran, marah karena ada ayat-ayat Allah dihina misalnya, marah karena ada kemaksiatan dilakukan, marah karena ingin mendidik anak, marah karena ingin mendidik istri. Selama marah kita terkontrol, maka kita orang yang hebat. Artinya kita marah ketika terkontrol, kita bisa melakukan apa yang benar ketika sedang mengontrol marah kita. Bahkan saya bilang terkadang kita bersandiwara pura-pura marah untuk agar mendidik anak-anak, padahal hati kita tidak marah, cuma kita mengontrol marah kita seakan-akan kita sedang meledak, ternyata tidak, dan itu menunjukkan kita bisa mengontrol diri kita ketika sedang marah. Wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat, wa rajulani yastabbani, ada 2 orang saling caci maki. Saling lemparan-lemparan makian. Di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis yang penuh hikmat, majelis yang penuh ketenangan, yang majelis penuh dengan rahmat. Kita majelis ilmu saja insyaallah diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ketenangan, apalagi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu ada 2 orang yang merusak ketenangan majelis tersebut, yastabbani, mereka berdua saling caci maki. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, salah satunya wajahnya merah padam. Wa antafakhat audajuhu, kemudian urat lehernya sudah mengembang. Ya di sini kalau udah marah lihat urat leher di sini di leher, namanya wadaj, audaj. Kalau lagi marah sampai kelihatan, orang marah kelihatan urat lehernya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajid." Sungguh aku tahu suatu perkataan yang kalau diucapkan oleh orang ini, la dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang ya rasa marah yang ada pada dirinya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid. Seandainya dia berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, tentu akan hilang rasa marahnya. Faqalu lahu, inna nabiyya qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Maka mereka pun berkata kepada orang ini,
berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu majelis taklim Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensikapi dua orang yang sedang caci maki di antara mereka, ya. Padahal ini di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tidak marah. Nabi langsung mempraktekkan sifat tidak marah. Mereka sedang caci maki di majelis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dengan cara yang baik, bahkan Nabi memberi saran, ya. Sehingga sebagian sahabat yang menegur, Nabi mengatakan, "Saya tahu satu perkataan." Ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu untuk menarik perhatian. Saya tahu suatu perkataan yang kalau diucapkan akan hilang rasa marahnya. Ya, Rasulullah ketika mengucapkan demikian, semua orang menjadi tertarik. Perkataan apakah itu? Ini di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Rasulullah SAW sering mengatakan dengan metode seperti itu. 3 perkara, 7 perkara, mau aku kabarkan kepada engkau tentang perkataan-perkataan ini, ya. Rasulullah SAW dalam mengajar punya metode-metode yang menarik perhatian. Di antaranya Rasulullah mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Aku tahu suatu perkataan, yaitu doa yang jika dia ucapkan maka akan hilang rasa marahnya. Baru Nabi kabarkan, seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Nabi tidak marah kepada dua orang tersebut. Nabi memberikan solusi dengan penuh ketenangan. Akhirnya mereka berkata kepada orang tersebut, karena dia lagi sedang marah, merah padam wajahnya, urat lehernya lagi naik, ya. Mereka berkata, "Ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim." Berlindunglah engkau dari syaitan yang terkutuk. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kemarahan itu dari syaitan. Makanya agar bisa hilang kemarahan, caranya dengan berlindung dari syaitan. Ya. Caranya berlindung daripada syaitan, ya. Di antara juga caranya dengan berwudu. Ya. Karena kemarahan dari api dan api akan dipadamkan dengan air. Maka di antara cara memadamkan kemarahan adalah dengan berwudu. Di antaranya dia berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kemudian juga di antara cara untuk menghilangkan kemarahan, kata Rasulullah SAW, jika seorang berdiri maka duduklah, falyaqud. Hendaknya duduk. Jika dia duduk maka masih marah, maka berbaringlah. Maka berbaringlah. Kemudian juga di antara hal yang bisa menghilangkan kemarahan ketika sedang marah, maka jangan berbicara. Wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka diamlah, jangan bicara. Karena seorang tidak bisa mengontrol dirinya ketika sedang marah. Diam. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedang marah, diam. Sedang marah bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Sedang marah lagi berdiri, duduk. Karena kalau lagi berdiri bisa ngambil sana, ngambil sini, bisa lempar sana, lempar sini. Duduk lebih terkontrol. Lagi marah mending berbaring di tanah biar tahu diri. Ya. Lakukan semua hal yang bisa menghilangkan kemarahan. Karena kemarahan itu sebagaimana perkataan sebagian ulama, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan penghujungnya adalah penyesalan. Betapa banyak orang yang menyesal setelah marah-marah. Betapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara kemarahan. Betapa banyak anak-anak yang frustasi gara-gara kemarahan. Ya, betapa banyak terjadi pemutusan silaturahmi antara kerabat gara-gara kemarahan. Betapa banyak terjadi pertumpahan darah yang terjadi gara-gara kemarahan. Yang setelah itu hanyalah disusuli dengan penyesalan. Orang sedang marah kayak orang gila. Kalau marahnya hilang, dia sudah melakukan apa yang dia lakukan, dalam kegilaannya tersebut, kemudian dia menyesal. Maka seorang berusaha untuk meredamkan amarahnya. Di antaranya dengan berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Berwudu, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kalau lagi berdiri, duduk, kalau duduk tidur, berbaring. Ya. Kemudian di antaranya tadi saya sebutkan apa? Berwudu, diam. Kalau lagi bicara jangan, lagi marah jangan bicara. Yang jadi masalah, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menganggap bahwasanya kemarahan adalah suatu kemuliaan. Orang kalau marah-marah bilang, "Oh, ini pemberani, hebat." Kenapa suka marah-marah? Sedikit-sedikit marah, "Oh, jagoan ini orang." Orang tukang marah dibilang jagoan. Orang tukang marah dibilang pemberani, padahal akhlak tercela. Makanya sebagian orang bangga dengan sifat marahnya. Bangga. "Oh, saya ini suka mau, saya habis." Bangga dengan sifat suka marahnya. Padahal itu akhlak tercela, akhlak yang buruk. Akhlak yang menunjukkan khifatul akal, menunjukkan akal yang pendek. Akal yang menunjukkan seorang lemah, tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, tetapi dijadikan
oleh sebagian masyarakat sebagai akhlak yang mulia, suka marah-marah. Menunjukkan keberaniannya, menunjukkan jagonya, menunjukkan ini padahal bertentangan dengan akhlak Islam, ya. Banyak kehancuran gara-gara kemarahan, ya. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, al-ghadab jima'u syarri kullihi. Kemarahan adalah kunci dari segala keburukan. Kunci dari segala kejahatan, dari segala keburukan adalah kemarahan. Sebaiknya at-taharruz minal ghadab jima'ul khairi kullihi. Dan bisa melepaskan diri daripada kemarahan adalah kunci dari segala kebaikan. Sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-ghadab jima'u syarri kullih. Kemarahan adalah kunci dari segala keburukan. Wa taharruzu minal ghadab jima'ul khairi kullih. Dan bisa terlepas dari kemarahan, artinya menahan diri dari kemarahan adalah kunci dari segala kebaikan. Maka seorang berusaha sebisa mungkin tidak suka marah. Jadilah orang yang dikenal orang ini tidak suka marah. Berarti Anda mulia. Anda sudah bisa mengontrol diri. Orang yang tendang, pembawanya apapun terjadi, tenang. Itu sulit memang, ya. Kita punya sebagian kawan ada sedikit marah. Kita punya sebagian kerabat sedikit marah. Ada yang subhanallah badannya besar, orangnya gagah tapi tenang, orangnya tenang. Ada yang orangnya lemah suka marah-marah. Oleh karenanya sikap suka marah-marah sikap yang buruk. Jangan dipuji. Ini sikap buruk. Syariat mencela orang yang suka marah-marah. Tapi berikutnya wa an Muadz bin Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu. Barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaik, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak yaumul qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huri al-aini ma syaa, sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dia berkata haditsun hasan, hadis yang hasan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawakan hadis-hadis tentang tercelanya sifat-sifat suka marah-marah agar apa? Agar kita disuruh bersabar. Artinya meredam amarah itu butuh kesabaran karena kita sedang bahas tentang bab sabar. Di antara bentuk sabar adalah menahan amarah. Ya. Dan itu bukan pahalanya sedikit, pahalanya besar. Lihat dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, man kadzama ghaidhan, siapa yang meredam amarah. Ghaidh itu adalah kemarahan di puncak kemarahan, bukan kemarahan biasa, sudah di puncak kemarahan. Ibarat kalau ada air, sedikit lagi kita tutup bisa luber, sedikit lagi luber, sudah di puncak, di mulut, mulut apa namanya, tempat air, sedikit lagi luber. Ya. Tapi dia tahan agar tidak luber. Itu namanya man kadzama ghaidhan. Jadi dia sudah puncak kemarahan. Dan ini bukan perkara ringan, ini sabar. Kita tahu kata Allah innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Sungguhnya Allah membalas ganjaran orang yang bersabar dengan tanpa batas. Ya, pahala orang sabar luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah yang meredam amarah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang surga, uiddat lil muttaqin, surga Allah ciptakan, Allah uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut yang disiapkan untuk masuk surga? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang senantiasa berinfak fis sarra'i wad dharra', dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka tetap juga berinfak, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang meredam amarah. Meredam amarah. Ternyata di antara ibadah yang agung yang menyebabkan seorang mau surga adalah meredam amarah. Jangan dianggap sepele. Saya sering sampaikan, ini ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, salat duha, bersedekah, meredam amarah ibadah. Anda bisa melampiaskan, apalagi Anda bisa lampiaskan tapi Anda tahan. Mau marah sama anak, mau marah sama suami, mau marah sama istri, mau marah sama kerabat, mau marah sama tetangga, Anda bisa lampiaskan tapi Anda sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya?
Man kadzama ghaizan, siapa yang meredam amarah, wa huwa qadirun ala an yunafidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, Allah akan panggil dia pada hari kiamat. Allah bikin dia tenar, Allah bikin dia tersohor pada hari kiamat kelak. Hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa, sampai Allah suruh dia pilih bidadari yang dia sukai. Bidadari banyak. Ini menunjukkan bidadari bukan satu model, bidadari bermacam-macam. Siapa sih tidak ingin dapat bidadari? Nah, begitu banyak bidadari, Allah suruh pilih. Gara-gara apa? Gara-gara dia meredam amarah. Ini menunjukkan bahwasanya meredam amarah ganjarannya besar. Silakan orang berbangga dengan amarahnya. Silakan orang berbangga bisa menggampar si fulan, bisa melempar ini, bisa enggak. Kita berbangga di hadapan Allah, bukan berbangga di hadapan manusia, berbangga di hadapan Allah, saya bisa meredam amarah karena Engkau ya Allah. Lihat pahalanya. Sabar, jadi ikhwan sabar. Kita harus punya banyak kantong sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Sabar dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, problematika kehidupan keluarga, problematika dengan tetangga, problematika dengan kehidupan sosial di ruang kerja. Punya banyak kantong sabar. Paksa diri kita untuk tersenyum, paksa diri itu tenang menghadapi. Makanya saya bilang di antara cara agar kita sabar, ingat pahala-pahala sabar. Ingat pahala-pahala tidak marah. Orang yang tidak marah pahalanya besar. Di antaranya disuruh milih bidadari yang dia sukai. Ya. Makanya kalau antum lagi marah, mau marah sama istri lagi marah, antum jangan ladeni, sudah tenang aja. Senyum-senyum aja. Kalau istri tanya, kenapa mas kamu tidak marah? Bilang, Rasulullah bersabda, siapa yang bisa menahan amarah, akan disuruh pilih bidadari yang dia sukai pada hari kiamat. Jadi nggak usah marah. Kalau kita marah sama keluarga, bidadari hilang. Tapi kalau kita sabar, sabar, kita dapat kasih sayang dari keluarga, dan kita dapat bidadari di surga. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah." Qala la taghdab. Jangan marah. Faraddada miraran. Orang itu berulang-ulang lagi. Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, jangan kau marah. Jangan kau marah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menekankan di antara bentuk kesabaran akhlak yang mulia adalah tidak marah. Bahkan orang ini minta wasiat kepada Nabi. Ya. Dalam sebagian riwayat berkata ya Rasulullah, adullani ala kalimatin adkhulu bihal jannah wala tukthir alayya. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu nasihat yang bisa aku masuk surga dengan nasihat tersebut, tapi jangan banyak-banyak. Ingin nasihat yang simple, praktis, kalau saya kerjakan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah. Kayaknya dia kurang puas. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, nasihat yang bisa saya lakukan apa ya Rasulullah? Berilah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah, la taghdab. Makanya Rasulullah perawi mengatakan, kata Abu Hurairah, faraddada miraran. Dia ulang-ulang. Seakan-akan bukan dia tidak puas, dia ingin nasihat yang lain. Itu saya tidak marah. Adakah nasihat yang lain? Jawaban Nabi tidak berubah, la taghdab. Jangan kau marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Adakah wasiat yang lain? Rasulullah jawab juga sama jawabannya, la taghdab, jangan marah. Ini menunjukkan bahwasanya sifat tidak marah adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sifat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat seorang berkata, ya Rasulullah, dia mengatakan, Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Ya. In amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan suatu amalan, jika aku mengerjakannya aku masuk surga. Kata Rasulullah sallam, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, kau masuk surga. Bayangkan, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah dan kau akan masuk surga. Ini dalil bahwasanya tidak marah pahalanya besar. Ini yang perlu saya ingatkan. Anda tidak marah itu pahalanya besar. Tadi masuk surga. Dalam riwayat yang lain ada seorang berkata, Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni an ghadabillah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Ternyata tidak marah itu bikin masuk surga. Ternyata tidak marah itu wasiat Nabi berulang-ulang. Ternyata tidak marah itu menjauhkan seorang dari neraka jahanam. Ternyata tidak marah itu membuat seorang bisa memilih bidadari di surga. Subhanallah, apalagi kenapa kita masih ragu bahwasanya tidak marah pahalanya besar?
Tidak marah adalah sabar dan sabar pahalanya besar. Hadis-hadis ini memacu kita untuk sabar diri. Bahkan meskipun kemarahan sudah di puncak, jangan dilampiaskan. Sabar. Karena pahala kita adalah surga. Pahala kita bidadari. Allah suruh kita milih bidadari yang kita sukai. Baik. Apa maksudnya sabda Nabi la taghdab, jangan kau marah? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Hikam membawakan kepada dua makna. Maksudnya tidak marah itu bukan berarti kita menghilangkan potensi marah. Setiap orang punya potensi untuk marah. Kalau dia kontrol kemarahannya, dia akan meletakkan marahnya pada tempatnya, yaitu dia tidak terdominasi oleh marahnya. Kalau orang sudah marah, lupa diri, itu lupa daratan, itu bahaya. Ketika pun dia marah karena memang dia harus marah karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi tidak perlu kita membuang potensi marah kita. Marah itu boleh, tidak jadi masalah, tapi terkontrol dan pada tempatnya, ya. Tidak boleh sampai marah mendominasi kita. Kita yang mendominasi emosi kita. Oleh karenanya apa maksud jangan marah? Maksudnya bukanlah membuang kemarahan, tapi maksudnya dua. Kata para ulama, dua cara. Pertama, jangan kau marah, maksudnya ketika kau sedang marah, jangan kau lampiaskan marahmu. Lakukanlah hal-hal yang bisa meredam amarahmu. Itu maksudnya. La taghdab. Kau sedang marah, maksudnya jangan lampiaskan. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah kita sebutkan. Bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Berwudu. Kemudian kalau lagi berdiri duduk, kalau lagi duduk maka berbaring. Di antaranya jangan ngomong, diam. Jangan teriak, jangan dengar perkataan sebagian psikolog mengatakan kalau marah lampiaskan, lepaskan. Ini enggak benar. Ini menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lampiaskan supaya lega, enggak. Marah enggak. Tenang. Api dalam sekam kalau kita lepaskan malah semakin membara. Tenang. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara dengan kita boleh menyampaikan tapi dengan pikiran tenang, janganlah sedang marah. Sehingga terkontrol apa yang kita bicarakan sesuai dengan tepat dengan sasaran. Kalau kita marah tidak terkontrol. Maka kalau lagi marah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika sedang ngomong, jika marah maka diam. Makanya orang yang lagi hakim tidak boleh berhukum ketika sedang marah. Karena kalau ketika dia sedang marah, dia bisa menyampaikan hukum lebih berat daripada yang sesungguhnya. Ini makna pertama, la taghdab, yaitu kalau kau sedang marah, jangan lampiaskan kemarahanmu. Di antara juga sebab agar kita bisa terhindar tidak melampiaskan kemarahan, ingat pahala-pahala orang yang tidak marah. Pahalanya besar sebagaimana kita jelaskan tadi. Di antara ciri-ciri orang beriman, wa idza ghadibu hum yaghfirun, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka marah, mereka maafkan. Ya. Ini di antara sifat-sifat orang beriman. Wal kadhiminal ghaidz, orang yang meredam amarah masuk surga. Yang kedua, di antara makna la taghdab, jangan marah, artinya lakukanlah, hindarkanlah dirimu dari sifat-sifat yang bisa buat marah dan lakukanlah, berhiasilah dirimu dengan sifat-sifat yang bisa meredam amarahmu. Di antara sifat-sifat yang dihindari agar kita tidak suka marah seperti pelit. Orang pelit suka marah-marah. Ada sedikit hilang marah, ya. Ada piring pecah satu marah. Kenapa? Pelit, karena semua dia perhitungan. Makanya di antara ciri orang suka marah biasanya pelit. Jadi sedikit marah itu orangnya pelit, perlu perhitungan. Dan di antara sifat yang buat seorang suka marah, sombong. Orang sombong, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya punya power, merasa dirinya. Sampai ada seorang ketika marah, saya diceritakan oleh seorang teman. Ada orang marah dia. Marah-marah, kemudian teman saya tegur, "Kamu siapa marah-marahin saya? Ngapain kamu? Maksudnya kamu ngangkat dirimu tinggi mau marah-marah saya?" Nah, ini orang tadi yang marah-marah jadi turun. Ini menunjukkan orang kalau suka marah, dia merasa dirinya tinggi, makanya dia merasa hebat. Apalagi kalau orang backingannya, belakangnya hebat, dia mudah marah, mudah emosi, mudah melampiaskan kemarahan. Maka jauhilah sifat-sifat yang bisa membuat Anda mudah marah. Di antaranya adalah sombong, di antaranya adalah pelit. Ya. Jauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan marah. Kita tahu kalau kita masalah ini bisa bikin marah, terutama di rumah misalnya, ya sudah jangan kita lakukan. Perkara ini bisa memicu kemarahan antara kita dengan keluarga, jangan kita lakukan. Kita kenali hal-hal yang bisa menimbulkan kemarahan kita. Hal-hal yang bisa menimbulkan memacu keributan antara kita dengan keluarga, hindari karena itu bisa menimbulkan kita marah. Kita berusaha kenali hal-hal yang buat kita marah, hindari. Ini kalau begini saya mudah marah, saya tidak mau. Ya. Kemudian hiasilah dirimu dengan sifat-sifat perangai-perangai yang buat kamu tidak suka marah. Di antaranya dermawan, latih diri dermawan. Orang suka dermawan tidak suka marah.
Biasa kehilangan uang dia kasih. Hatinya jadi lapang. Orang yang pelit hatinya sempit. Disenggol sedikit ngamuk. Tapi kalau dia suka bersedekah hatinya lapang, tidak mudah marah. Ikhlas tapi ya, bukan karena cari pujian manusia. Di antaranya tadi lawannya sombong, tawadhu. Orang yang tawadhu tidak cepat marah. Tawadhu hormati orang, murah senyum sama orang, salami orang. Dia melatih dirinya. Dirinya bukan sesuatu yang tinggi, dia tahu dirinya itu lemah. Dirinya siapa? Kita manusia, apa yang mau kita sombongkan? Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu tidak suka marah-marah ya. Jadi karenanya setiap kita introspeksi diri, kenapa kita suka marah? Apa yang salah dalam diri kita? Harus kita cek, mungkin kita pelit, mungkin kita sombong, angkuh sehingga kita mudah marah ya. Maka perbaiki diri kita. Namanya perangnya bisa dirubah, perangnya bisa dirubah dari suka marah menjadi suka senyum, bisa dengan perjuangan. Minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah mengindahkan parasku, maka indahkanlah perangaiku ya. Allahumma hdini asral akhlaqi la yahdi lisana illa anta wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Demikian. Wallahu alam bisawab. Mungkin sampai sini saja apa yang bisa sampaikan pada majelis taklim Qalbun Salim. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.